Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan juga dimudahkan juga urusan kita dilancarkan. Dan yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan riwayat atau cerita tentang Sirah Nabawiyah, kisah daripada kakeknya Rasulullah SAW. Kalau kita bahas satu-satu tuh panjang banget ya. Jadi ana ngambil dari Hashim, dari kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Hashim. Dari Hashim nanti Abdul Muttalib, Abdullah, baru nanti. Jadi setidaknya kita tahu kisah sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya panjang banget ceritanya dan lain-lain. Tapi dari ana akan cerita mulai dari Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kakeknya Rasulullah SAW dari yang bernama Hashim ya. Beliau Hashim bin Abdi Manaf. Ya, beliau adalah yang memegang tugas memberikan minum makanan kepada orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Waktu itu di episode pertama itu kan telah menjelaskan tuh ada sikoya, hijabah, nudwa dan lain-lain. Nah, si Hashim bin Abdi Manaf ini memegang peranan yaitu membagikan minum dan makanan kepada orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Nah, Hashim ini adalah orang yang kaya raya ya, dan sangat terhormat di kaumnya, dan beliau juga orang yang pertama kali meremukkan roti dan dicampur kuah untuk dibagikan kepada orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji ya. Nama asli dari Hashim itu adalah Amr ya. Kenapa dipanggil Hashim? Karena dia senang meremukkan roti, itulah makanya dipanggil Hashim. Di momen kehidupannya, Hashim, kakeknya Rasulullah SAW, karena dia adalah orang pertama kali juga membuka perjalanan dagang, ya, setahun 2 kali, yaitu di musim dingin dan musim panas. Dan perjalanan dia ini untuk dagang ke negeri Syam, ya. Dia jalan tuh ke negeri Syam. Nah, setibanya di Madinah, dia menikah dengan seorang wanita dari Bani Adi An-Najjar, yaitu yang bernama Salma bin Amr. Kemudian beliau menetap di sana kehidupannya hingga pada saatnya Hashim bin Abdi Manaf ini melanjutkan perdagangannya itu ke negeri Syam, ya kan, negeri Syam. Akan tapi istrinya yang bernama Salma binti Amr tidak ikut, tapi dia menetap bersama keluarganya, karena memang istrinya ini sedang mengandung, yaitu yang dikandung itu adalah Abdul Muttalib. Singkat cerita, Hashim meninggal dunia setibanya di negeri Palestina. Nah, kemudian si istrinya ini melahirkan seorang anak yang bernama Abdul Muttalib, yang dinamai nama aslinya adalah Syaibah. Kenapa dinamain Syaibah? Karena ada rambut putih ada di kepalanya, ya, dengan kata lain uban gitu bahasanya. Itu. Begitulah perjalanan dari Hashim dan sehingga melahirkan seorang anak yang bernama Abdul Muttalib. Nah, sepeninggal Hashim kan meninggal dunia nih. Artinya yang memegang peranan membagikan minuman dan makanan di kota Mekah digantikan oleh saudaranya yang bernama Al-Muttalib ya, Al-Muttalib. Ini Al-Muttalib ini memiliki sifat yang sama dengan Hashim. Dia adalah seorang yang kaya raya juga dan memiliki sifat yang dermawan, sehingga dia dijuluki oleh orang Quraisy adalah Al-Fayyad, sang dermawan. Nah, Al-Muttalib ini mendengar bahwasanya keponakannya, ya, anak dari Hashim, Abdul Muttalib sudah beranjak dewasa.
udah menjadi pemuda. Dan Al-Muttalib ingin membawanya ke Mekah, sehingga dicari oleh Al-Muttalib ke Madinah, ya. Ketika dicari akhirnya ketemu nih sama si Abdul Muttalib ini yang remaja. Ketika bertemu dengan Abdul Muttalib, namanya hampir sama nih, Abdul Muttalib dan Al-Muttalib, ya. Abdul Muttalib, ya, sang pemuda ini, Al-Muttalib pamannya. Nah, Al-Muttalib ketika di Madinah bertemu ketika bertemu, ya mungkin terharu dia, akhirnya meneteskan air mata harunya dan memeluk Abdul Muttalib, memeluk dengan kencang, ya, kangen dan lain-lain. Dia nggak pernah lihat keponakannya, karena dari anaknya Hashim ini, ya, mereka semua belum tahu gitu keberadaan Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini sudah menjadi omongan di kota Mekah. Nah, singkat cerita, Al-Muttalib ingin membawa Abdul Muttalib ke Mekah. Dia ingin mengajaknya, kemudian ditolak oleh Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, aku tidak akan pergi sebelum diizinkan oleh ibuku. Akhirnya Al-Muttalib minta izin sama ibundanya. Wah ibunda, ana mau ngajak Abdul Muttalib ke Mekah. Ternyata nggak diizinin juga. Nggak diizinin juga sama ibunya. Sehingga Al-Muttalib ini memberikan keyakinan kepada ibundanya dengan mengatakan bahwasanya Abdul Muttalib dibawa ke Mekah di tengah kerajaan ayahnya. Di tengah kerajaan ayahnya. Dan di sana adalah tanah suci Allah. Akhirnya ibunda dari Abdul Muttalib mengizinkan Abdul Muttalib pergi bersama pamannya Al-Muttalib. Dibonceng tuh akhirnya Abdul Muttalib pakai onta. Pakai onta sampai ke Mekah. Nah, setibanya di kota Mekah, ini ternyata orang-orang menyambutnya dan memang udah ditunggu-tunggu gitu. Wah, dan mengatakan kepada Al-Muttalib, oh ini orangnya, oh ini Abdul Muttalib. Mereka pada antusias untuk melihat Abdul Muttalib. Dan Al-Muttalib, ya, pamannya yang bawanya itu, dia berkata kepada orang-orang yang ada di Mekah, celakalah kalian, dia adalah Abdul Muttalib, anak dari saudaraku Hashim. Artinya ini ponakannya, bahasa itu, ini ponakannya. Kemudian Abdul Muttalib tinggal bersama Al-Muttalib, menetap sampai lama dan sehingga diajarin macam-macam dan lain-lain, sampai pada Al-Muttalib meninggal dunia di Yaman. Maka Abdul Muttalib menggantikan kedudukannya yang menjadi pemimpin di tengah kaumnya. Nah, pada saat itu Abdul Muttalib memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dia dihormati, dicintai, dan diagungkan. Ya, dan tidak didapati oleh ayah-ayahnya sebelumnya. Ini yang luar biasa dari Abdul Muttalib, yang sangat wibawa dan sangat dihormati, ya, oleh kaumnya. Kemudian pamannya yang bernama Naufal, ya, mungkin nggak senang, iri, sehingga dia mengambil sebagian wilayah daripada Abdul Muttalib. Nah, diketahui nama Abdul Muttalib, sehingga Abdul Muttalib marah. Karena kemarahan Abdul Muttalib ini, dia mengajak pemimpin Quraisy yang ada di kota Mekah untuk bersatu untuk melawan Naufal. Akan tetapi apa jawaban dari pemimpin Quraisy? Para pemimpin Quraisy mengatakan, aku tidak mau ikut campur urusanmu dan pamanmu. Ini mah urusan keluarga, ya, urusan keluarga. Ya. Hampir sekarang juga masih banyak tuh orang berantem karena urusan keluarga juga aja berantem. Nah, kemudian lanjut cerita. Akhirnya si Abdul Muttalib menulis surat kepada pamannya yang ada di Madinah, paman dari ibundanya, sehingga diterima
oleh paman yang dari ibunda itu yang bernama Abu Sa'ad bin Adi. Diterima nih sama Abu Sa'ad bin Adi. Apa ini ponakan gue yang ngirim surat? Jadi, yang inti dari surat itu adalah meminta bantuan, pertolongan untuk merebut sebagian kekuasaannya, sebagian wilayah yang telah direbut oleh Naufal. Akhirnya Abu Sa'ad bin Adi berangkat dari Madinah ke kota Mekah dengan membawa 80 pasukan kuda. Berangkat nih, pamannya dari ibundanya berangkat 80 pasukan kuda, konvoy, ya. Nyampe ke kota Madinah, nyampe ke kota Mekah, bertemulah tuh dengan Abdul Muthalib. Udah ditungguin sama Abdul Muthalib. Nah, tuh paman gue tuh. Paman. Nah, itu. Paman, sini. Mampir dulu dah ke rumah. Ntar aja deh nyari Naufal. Mampir dulu, kita nyahi-nyahi, kita ngeteh dulu. Kata pamannya Abu Sa'ad, "Gak, demi Allah, sebelum aku menemukan Naufal, aku tidak akan mampir ke rumahmu." Gitu katanya. Abdul Muthalib, ya udah. Gak lama dari situ, gak jauh dari situ maksudnya. Ternyata Naufal itu ada di dekat Hijr Ismail. Disamperin langsung sama Abu Sa'ad dengan 80 pasukan kudanya, langsung angkat pedang, menghunuskan pedangnya itu ke mukanya si Naufal dan mengatakan, "Demi penguasa Ka'bah, jika tidak mengembalikan wilayah saudaraku, ya, atau ponakanku, maka aku tebas lehermu." Saat itu Naufal mengembalikan wilayahnya. Akhirnya Abu Sa'ad, paman dari ibundanya, baru mau mampir ke rumahnya Abdul Muthalib. Sehingga dia menetap selama 3 hari dan setelah mengerjakan umrah kemudian pulang ke Madinah. Nah, ini yang lebih seru lagi di sini, ya. Naufal ternyata nggak terima dengan perkembangan ini. Akhirnya Naufal bersekutu dengan Bani Abdisyam untuk melawan Bani Hashim. Dan ini memang ceritanya panjang sampai kepada cerita kepada penaklukan Mekah. Bani ini bergabung, Bani Khuza'ah bergabung dengan Bani dan lain-lain, ya. Dan ada perundingan di Nadwa, ya, kesepakatan perjanjian dan banyak. Dan memang di zaman dahulu itu di kota Mekah itu banyak terjadi perang saudara khususnya, ya. Tapi hal ini pasti ada sebuah hikmah. Nah, untuk episode selanjutnya, Ana akan bercerita tentang kisah daripada penggalian sumur Zam-Zam yang ditemukan oleh Abdul Muthalib. Itu nggak kalah seru, itu keren juga. Tetap saksikan Sirah Nabawiyah di konten Jundu Channel. Ana Derabi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.